circle-nya Panji Gumilang Iya nih, nih. orang Bapak Saya dikit-dikit Lulusan ya, Al Pak. Zaitun nih. Tuh Pak, Bapak bukan lulusan Al Zaitun. Saya Pak? bersumpah demi Allah, saya hanya sekali seumur hidup saya bertemu Panji Gumilang tahun 90-an. Lebih karena dia kakak kelas saya di Gontor. Saya dari Gontor, dia lulusan Gontor. Sosok- Pesantrennya besar, saya datang. Kan boleh ilmuwan datang melakukan observasi, Tapi penelitian dan waktu sebagainya. observasinya apa yang dilihat, Pak? Sama dengan Gontor. Oh, Nggak ada. yang muncul-muncul di 10 hal itu nggak ada. Nggak kelihatan di ada. situ. Yang saya lihat Salam Yahudi persis gitu-gitu. kayak waktu itu belum ada Yahudi. Waktu itu belum ada. Belum ada. Oh ya 20 tahun yang lalu Ya, kalaupun sekarang ada ya, kenapa juga menjadi persoalan? Tuh, Pak, ada komentar agak lain Bapak ini, beda Pak, persepsi kan beda. Iya, kita kan harus menghormati setiap persepsi orang ya, guys ya. Boleh saja berbeda. Perlu dijelaskan nih, jadi Pak Helmi ini lulusan Iya. Gontor guys, bukan lulusan Al Zaitun, Zaitun. tapi pernah sekali doang ketemu Panji Gumilang. Gitu. Dalam konteksnya antara kakak kelas dan adik kelas ya, Pak ya. Dan juga survei. Survei. Saya bagaimana ngomong tentang Zaitun kalau saya tidak pernah survei, kan tidak fair namanya kalau begitu. Karena itu saya datang ke situ melihat, oh persis Gontor, gitu kira-kira. Sekarang misalnya yang dipersoalkan misalnya Zaitun mengajarkan bahasa Ibrani ya, Iya, misalnya. Lagu-lagu Yahudi, Pak. Daripada kita sembarang orang Mantap Pak dosen, Anda bijak sekali. kalau misalnya orang menuduh Yahudi, Nasrani dengan buruk tanpa dia pelajari, itu kan asal tuduh namanya. Iya. Sekarang bayangkan ya, Rasulullah itu baca buku saya, saat-saat terakhir Rasulullah terbitan Gramedia. Ketika Rasulullah sedang Di TV One guys, di TV One. Lanjut Pak. ya, ketika Rasulullah itu terbujur kaku ya, baru saja meninggal dunia, berkumpul istrinya itu, semua istrinya kumpul. Ali bin Abi Thalib juga kumpul di sini sebagai. Tiba-tiba datang seorang Yahudi membawa baju perang. Lalu dia bilang begini, wahai istri-istri Rasulullah, ketika Muhammad masih hidup, Muhammad tidak pakai nabi karena dia Yahudi kan, Muhammad menggadaikan baju perangnya ini kepada saya. Kata Ali, udahlah, itu kan baju perang pasti lebih mahal dari harta yang digadaikan, ambil buat kamu. Dirang. Apa poinnya? Rasulullah berbisnis dengan Dagang. Yahudi, berbisnis, tetangganya Yahudi. Terus sekarang kenapa kita ngamuk-ngamuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling utama adalah senantiasa bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lagi viralnya Bapak dosen UIN mana saya belum tahu ya, tetapi belakangan saya tahu namanya Bapak Helmi Hidayat ya, Ustadz ya, bisa kita panggil Ustadz Helmi Hidayat gitu. Itu viral gara-gara perdebatannya dengan Kiai Haji Khalil beberapa waktu yang lalu seputar Al Zaitun ya. Nah, kali ini saya ingin mengomentari video beliau yang tadi sudah saya taruh di bagian awal video ini ya. Itu ketika beliau ditanya, sekarang masalah Al Zaitun ini gimana? Kan dulu waktu Bapak dosen ini datang ke Al Zaitun beberapa tahun yang lalu itu belum ada gitu. Artinya santri-santrinya tuh diajar salam Yahudi lah, diajar nyanyian-nyanyian Yahudi, kemudian macam-macam lah kreasi-kreasi dari Bapak Panji Gumilang atas nama solidaritas atau apalah gitu, atas nama perdamaian dunia dan lain sebagainya begitu. Sebenarnya kan di Islam itu sangat menjunjung tinggi perdamaian antar umat manusia. Tetapi ada beberapa hal yang kita tidak boleh juga saling masuki. Karena meskipun kita bersama, tetapi kita harus tetap mengakui ada wilayah-wilayah perbedaan yang kita tidak boleh saling memasuki begitu. Tidak boleh saling memasuki itu artinya adalah kita saling menghormati. Gitu. Jadi tidak lantas harus saling menghormati, saling toleran, saling solidaritas sesama agama itu lantas semua harus saling masuki gitu. Natalan kita harus ikut salam Yahudi, kita harus ucapkan segala-galanya, tidak. Atau mereka juga begitu ingin menghormati kita lalu mereka ikut Idul Fitri misalnya, ikut Idul Adha, sholat, ikut puasa bulan Ramadan misalnya, nggak perlu yang seperti itu kan, nggak perlu yang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita di situ berbeda dan mari kita laksanakan dengan nyaman dan tertib sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Nah itulah
semangat Al-Quran yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian, silahkan. Silahkan, sebebas-bebasnya kalian ekspresikan bagaimana cara beragama kalian sesuai dengan yang ada di dalam kitab kalian. Tidak ada satu orang pun dari Muslim akan mengganggu, akan merusak ketenangan dan kenyamanan kalian dalam beragama. Begitupun kami berharap dalam melaksanakan ibadah kami, ajaran-ajaran kami, sholat, puasa, dan lain sebagainya, untuk kita tidak saling memasuki atau saling mengganggu. Nah, adapun dalam hal-hal yang lain itu boleh, seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen tadi, yaitu bahwa ketika Rasulullah SAW sudah wafat, datang seorang Yahudi membawa pakaian perang, yang mana orang Yahudi ini mengatakan dulu Rasulullah sewaktu masih hidup menggadaikan baju perang ini. Jadi ceritanya orang Yahudi itu mau mengembalikan baju perangnya dan mau meminta pinjaman yang dipinjam oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ambil sajalah baju perangnya, karena saya yakin Rasulullah itu pasti pinjamannya itu tidak semahal baju perang yang digadaikannya, sehingga orang Yahudi ini senang. Nah, kata Bapak dosen ini, lihat Rasulullah dengan Yahudi, Rasulullah ini berbisnis gitu. Jadi tidak, seolah-olah tidak ada sekat begitu. Lalu dalil sejarah ini Bapak dosen ini mau tarik kepada, oh kalau gitu boleh aja tuh di pondok pesantren diajarkan agama Yahudi gitu. Atau dilakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh amalan Yahudi. Ini kan ngawur ya. Menurut saya ini sangat-sangat ngawur. Tidak ada satu orang ulama pun di dalam Islam yang melarang kita untuk bermuamalah dengan orang non-muslim. Saya sendiri waktu kuliah, itu saya punya teman orang Hindu, kami ngobrol, makan bersama, kemudian kumpul-kumpul, ya makan-makan di restoran, di macam-macam lah gitu. Saya juga punya teman orang Kristen, biasa aja gitu kita ngobrol, bahas pelajaran kuliah dan lain sebagainya gitu. Tetapi di waktu datang waktu sholat, ya saya melaksanakan sholat gitu. Dia kalau ada kegiatan ibadah, ya melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak saling mengganggu untuk ranah yang bagian itu. Tetapi pada bagian bahwa belajar itu penting, kemudian menuntut ilmu itu penting, ya kita belajar beberapa ilmu, bukan ilmu agama tentunya ya. Karena waktu saya kuliah yang kedua itu di PGSD, jadi banyak orang-orang non-muslim dan kita bergaul biasa saja, dan itu adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran gitu. Sekarang kita akan tanya kepada Bapak dosen. Kita tahu dari sejarah Nabi Muhammad SAW bahkan menyuapi orang Yahudi buta. Rasulullah SAW pernah meminjam uang dari orang Yahudi, artinya pernah berbisnis. Itu banyak sekali dalam masa hidupnya Rasulullah SAW itu bergaul dengan orang-orang Yahudi. Tetapi apakah pernah di zaman Rasulullah SAW gara-gara tolerannya dengan orang Yahudi, lalu kemudian Rasulullah SAW atau para sahabat setelahnya atau para sahabat tabi'in setelahnya itu untuk menghormati orang Yahudi, mari kita mengamalkan sebagian agama yang diajarkan dalam agama Yahudi. Selain salam, atau misalnya Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya afenu salum alaihim. Pernah nggak yang seperti itu? Nggak pernah. Rasulullah SAW sangat memuliakan non-muslim dan sesuai pada porsi dan tempatnya masing-masing. Adapun pada perkara-perkara keyakinan yang di situ kita adalah beda, maka kita saling menghormati. Tidak boleh saling mencaci Tuhan masing-masing. Tidak boleh saling mencaci ajaran agama masing-masing. Itu adalah sesuatu hal yang lumrah yang kita diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana kita menghargai dan menghormati orang-orang non-muslim. Tetapi jangan juga toleransinya itu kebablasan. Sehingga batasan-batasan yang seharusnya kita saling menghargai dan menghormati di situ, kita saling masuki seenaknya, begitu. Nah, jadi begitulah seperti di Pondok Pesantren Al Zaitun gitu.
Jadi saban hari murid-muridnya diajarkan salam Yahudi, diajarkan nyanyian Yahudi, sampai-sampai ada salah satu santrinya mondok 11 tahun rukun wudhu nggak tahu. Coba bayangkan itu. Anak pesantren apa kalau kita dibilang gitu ya. Anak pesantren model apa gitu. Mondok 11 tahun, salam Yahudi bisa, lagu Yahudi bisa, tetapi rukun wudhu dia nggak tahu. Bahkan sampai dia menyebutkan rukun wudhu itu 9 begitu. Cara menyebutkannya juga tidak lengkap, walaupun disebutkan beserta sunnah-sunnah wudhunya gitu kan. Lafaz-lafaznya itu tidak lengkap. Nah itu hal yang fundamental dalam Islam dia bobrok gitu. 11 tahun bayangkan itu mondok. Seharusnya kan kalau di pondok-pondok lain 11 tahun itu udah luar biasa tuh, kitab kuning apa yang belum dibahas gitu kan. Kaidah usul fiqh yang hal-hal yang begitu sudah habis gitu kalau orang mondok sampai 11 tahun ini. Lah ini 11 tahun mondok, lagu Yahudi hafal semua itu, orang Kristen apa toleransi segala macam dia tahu, tetapi ajaran Islamnya sendiri dia nggak tahu gitu. Rukun wudhu saja dia nggak tahu. Ini bagaimana ini? Coba bayangkan itu. Nah inilah yang kita katakan begitu, di dalam Islam itu sangat menghargai, sangat menghormati, dan sangat mampu bertoleransi dengan orang-orang non-muslim. Akan tetapi kita harus mengetahui juga bahwa kita itu boleh bersama walaupun berbeda, atau kita berbeda tapi tetap bisa bersama, bisa berdampingan sama-sama sebagai warga negara Indonesia, saling menghormati. Ya kalau ada urusan bisnis, pinjam meminjam, kemudian jual beli dan lain sebagainya, silahkan. Itu di fikih-fikih Islam sudah dibahas semua, itu boleh begitu. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya fundamental, hal-hal yang inti dalam ibadah masing-masing yang kita tidak boleh saling memasuki. Begitu. Kita harus sadari akan hal itu gitu. Jadi begitu barangkali tanggapan saya terhadap Bapak dosen. Jadi hanya karena tahu sejarah Rasulullah pernah berbisnis, lalu bukan berarti ini menjadi dalil sejarah dibolehkannya melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang Yahudi, termasuk di situ ngajak orang Yahudi ibadah di masjid lah segala macam gitu. Nah ini bukan begitu caranya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.